Selamat pagi Ibu Ice, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Brian Alexander Barus dari kelas A dengan NIM 03 2021 007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh yang termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain menjalin kelangsungan hidup secara umum, yang pertama itu fungsinya melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, dan melindungi bahaya sinar matahari. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis letaknya di sebelah sini ya teman-teman, di bagian atas kulit kita. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Yang pertama, sel kreatinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Yang kedua, sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga, sel Merkel, yang dimana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Yang keempat, sel Langerhans, yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, lapisan epidermis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum itu berada di sini ya teman-teman. Bisa sini teman-teman ya. Sini. Yang dimana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatin yang efektif untuk mencegah penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidium. Stratum lucidium itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Stratum lucidium yang dimana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, stratum granulosum. Stratum granulosum itu berada di sebelah sini ya teman-teman. Stratum granulosum ini merupakan tempat sel-sel kulit yang menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang keempat itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum itu berada di sekitar sini ya teman-teman. Berada di sekitar sini. Pada lapisan stratum spinosum ini terdapat kreatinosit yang baru berbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Yang kelima itu ada stratum basal. Stratum basal itu berada di sini ya teman-teman. Stratum basal merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis ada di sebelah sini ya teman-teman. Lapisan dermis ini terdapat penyusun utama, beberapa penyusun utama. Yang pertama itu kolagen, yaitu sebagai protein kuat. Yang kedua, serat retikuler, sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyongkong. Yang ketiga, sweat elastis, sebagai protein yang berperan dalam elastisas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis. Yang pertama, lapisan papilaridermis. Lapisan papilaridermis ini merupakan lapisan jaringan longgar yang berperan dalam peremajaan dan pengandaan unsur-unsur kulit.
Yang kedua, lapisan retikular dermis. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Dermis mempunyai beberapa struktur, yaitu yang pertama, kelenjar sebaceae yang terletak di bawah permukaan kulit. Letaknya tuh di mana? Ini bawah dermis sekitar ini. Di sini teman-teman. Sekitar bawah dermis. Sekitar di bawah dermis ya teman-teman. Di bawah kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum mengandung squalene dan zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Yang kedua, folikel rambut. Folikel rambut di sini ya teman-teman. Di sini. Folikel rambut adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan terluar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga itu nerve. Nerve atau saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirimkan ke otak. Selanjutnya kita akan membahas ujung saraf yang peka tekanan. Ujung saraf itu berada di sini teman-teman. Ujung saraf itu berada di sebelah sini. Yang selanjutnya serabut saraf. Serabut saraf itu berada di sebelah sini teman-teman. Serabut saraf atau pembungkus dasar rambut terangsang jika rambut tersentuh. Selanjutnya ujung saraf. Ujung saraf berada di sebelah sini teman-teman. Ujung saraf bebas dalam epidermis, peka terhadap rasa nyeri. Yang selanjutnya reseptor dingin, sebelah sini teman-teman. Terus kita akan membahas sweat gland atau kelenjar keringat, terbagi atas dua tipe, yaitu kelenjar keringat ekrin tersebar ke seluruh tubuh kecuali klub penis, lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kelenjar ekrin itu berada yang di sini ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini apokrin dan ini ekrin ya teman-teman. Kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin berada di sebelah sini ya teman-teman. Kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, dan kulit sekitar kelamin dan dubur. Selanjutnya lapisan hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan bagian yang oranye kekuningan. Ini merupakan lobus lemak yang merata. Hipodermis berada di sini teman-teman. Yang kuning-kuning merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau panniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh, vena, dan arteri. Saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekresi. Nah, alat ekresi ini akan mengeluarkan keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme keringat. Yang pertama, saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan dikeluarkan oleh saraf simpatetik ke dalam kelenjar keringat. Yang dimana kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin, kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia,
yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Selanjutnya, keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan kemudian akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk di masa depan. Terima kasih, selamat pagi.